You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ our King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. No one could separate us now. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is, the name of Jesus Christ our King. What a wonderful name it is, nothing compares to this. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Death could not hold you, the veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. And yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is, the name of Jesus Christ our King. What a powerful name it is, oh, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Jesus. Salam orang-orang terbahagia di dunia. FGP man, be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Selamat kita melakukan pre-conventions pada tahun ini. Kita hari ini merupakan satu rangkaian acara daripada Virtual National Convention 2020. Hari ini kita akan mengadakan pre-convention 2020 untuk menjelaskan beberapa agenda yang wajib kita semua anggota-anggota aktif FGP MFI Indonesia untuk menyimak dan mempelajarinya dengan baik sebelum Anda nanti akan menandatangani berita acara secara sirkuler. Untuk mempersingkat waktu, agenda kita hari ini cukup padat dan kita akan mendengarkan satu demi satu ulasan-ulasan yang akan kita sampaikan pada hari ini. Untuk yang hal pertama, National Presiden kita, Bapak Ardian Kristanto akan menyampaikan dan menjelaskan agenda rapat umum anggota nasional secara sirkuler
yang nanti beliau akan jelaskan dengan lugas dan rinci. Kemudian agenda yang kedua, Nominating Committee 2020 akan menyampaikan laporan perkembangan dan juga laporan hasil kerja selama 1 tahun ini dalam rangka untuk proses dan seleksi pemilihan badan pengawas dan juga seleksi dan pemilihan National President untuk periode 2020-2024. Untuk itu, marilah kita mulai. Kita akan buka dengan doa. Baik, saudara-saudara yang kami kasihi, kami buka acara pada malam hari ini atau sore hari ini dengan doa bersama. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk kami masih diberikan kesempatan memuji kebesaran-Mu. Kami akan mengadakan konvensi sehingga semua proses dalam mengambil keputusan dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Bapa, pimpin kami dalam proses konvensi ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami perlu bimbingan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Kita menyanyikan lagu kebanggaan kita, Mars FGP MFI Indonesia.
Oke, tiba saatnya saudara-saudara terkasih, kita akan masuk dalam agenda yang pertama, yaitu Rapat Umum Anggota Nasional secara virtual yang akan dibawakan langsung dan dipimpin langsung oleh National President kita, Bapak Ardian Kristanto. FGB men! Be strong in the Lord. FGB men! Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGB man. Yang saya hormati, Badan Pengawas FGB MFI Indonesia. Yang saya hormati, National Board FGB MFI Indonesia. Para leaders, members FGB MFI Indonesia, ladies of the fellowship yang saya kasihi dan cintai. Pada hari ini, Jumat 28 Agustus 2020, FGB MFI Indonesia mengadakan secara langsung virtual Pre-Convention 2020 sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan rapat umum anggota nasional secara virtual dengan pengambilan keputusan secara sirkular. Sedangkan untuk penyelenggaraan Virtual National Convention 2020 akan diadakan pada tanggal 31 Oktober 2020 di Hotel Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Indonesia. Dengan ini, izinkan saya mewakili seluruh National Board FGB MFI Indonesia. Hari ini, Jumat 28 Agustus 2020, saya membuka Rapat National Board Pre-Convention 2020 di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudara anggota FGB MFI Indonesia yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus.
Terlebih dahulu, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kesediaan saudara-saudara untuk mengikuti rapat umum anggota nasional yang diselenggarakan secara virtual melalui media live streaming yang kita adakan hari ini, yang kita sebut Pre-Virtual National Convention 2020. Siaran media live streaming ini merupakan bagian awal dari rangkaian Virtual National Convention 2020 yang akan dilakukan sebanyak 2 kali siaran, yaitu yang pertama, pre-convention live streaming yang diadakan pada hari ini, Jumat 28 Agustus 2020, untuk penjelasan mengenai penyempurnaan amandemen anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Full Gospel Businessman Fellowship International di Indonesia. Yang kedua, Virtual National Convention 2020 yang akan diadakan pada hari Sabtu 31 Oktober 2020 di Hotel Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Indonesia, yang merupakan puncak acara dari rangkaian National Convention kita tahun ini. Sebelum saya memulai pembahasan mengenai penyempurnaan dari amandemen anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, perlu saya jelaskan terlebih dahulu keabsahan dari sistem rapat secara virtual ini. Menimbang pada bab 11 pasal 26 anggaran dasar yang menyatakan bahwa National Convention mempunyai wewenang untuk mengubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga FGB MFI Indonesia. 2. Pada bab 11 pasal 28 ayat 4 anggaran dasar yang menyatakan bahwa dalam kondisi mendesak keputusan dapat diambil secara sirkular. Ketiga, hasil keputusan atas dasar musyawarah untuk mufakat yang dilakukan dalam National Board Meeting pada tanggal 31 Juli 2020 yang memberikan persetujuan untuk tetap menyelenggarakan National Convention secara virtual dengan pengambilan keputusan dengan menggunakan sistem sirkular. Memutuskan 1. Menyelenggarakan pre-convention untuk menjelaskan semua agenda rapat yang perlu diputuskan secara sirkular kepada anggota aktif dan para perwakilannya. Kedua, setelah pre-convention, semua chapter presiden bertugas mendapatkan tanda tangan dari semua anggota aktifnya dengan 2 alternatif cara, yaitu A. Mengadakan pertemuan dengan semua anggota aktif dan meminta mereka untuk menandatangani berita acara rapat umum anggota nasional secara sirkular, atau B. Meminta anggota aktif menandatangani surat kuasa untuk diberikan kepada chapter presiden untuk menandatangani berita acara rapat umum anggota nasional secara sirkular. Ketiga, semua berita acara rapat umum anggota nasional secara sirkular berdasarkan surat kuasa dikumpulkan ke kantor nasional FGB MFI Indonesia paling lambat 30 September 2020. 4. Menyelenggarakan Virtual National Convention 2020 dengan salah satu agenda utama adalah pengesahan berita acara rapat umum anggota nasional secara sirkular dengan disaksikan oleh notaris yang telah ditentukan.
Dalam Virtual National Convention 2020, saya, Ardian Kristanto, selaku Nasional Presiden FGB MFI Indonesia, periode 2016-2020, akan menyampaikan 3 agenda utama, yaitu yang pertama, pengesahan, perubahan, dan penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga FGB MFI Indonesia. Yang kedua, pemberhentian dengan hormat Supervisory Board Badan Pengawas periode 2016-2020. 3. Penetapan anggota Supervisory Board periode 2020-2024. Untuk agenda pertama, saya akan menjelaskan poin-poin perubahan dan penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam Virtual Pre-Convention 2020 pada tanggal 28 Agustus 2020. Sedangkan untuk 2 agenda lainnya akan saya sampaikan dalam Virtual National Convention 2020 pada tanggal 31 Oktober 2020 yang akan datang. Dengan demikian, selaku Nasional Presiden FGB MFI Indonesia, dengan ini saya menyampaikan agenda pertama. Yang saya hormati dan kasihi para leaders dan members FGB MFI Indonesia. Pengesahan amandemen anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perkumpulan FGB MFI Indonesia, bahwa mengingat perkembangan pelayanan FGB MFI Indonesia dan merupakan kesinambungan dari visi yang semakin dipertajam, maka pergerakan pelayanan FGB MFI Indonesia mengalami perluasan dengan menjangkau kaum istri dari para anggota, kaum wanita, dan kepada para generasi muda yang merupakan generasi penerus dari pergerakan FGB MFI di Indonesia. Untuk itu, perlu kiranya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dapat disempurnakan dan disesuaikan dengan perluasan pelayanan FGB MFI di Indonesia. Bahwa dengan terjadinya wabah pandemik COVID-19 telah terjadi pula perubahan tatanan gaya dan cara hidup bermasyarakat di Indonesia, sehingga penyelenggaraan pertemuan yang merupakan kunci kegiatan FGB MFI Indonesia perlu disesuaikan, dan untuk itu perlu kiranya di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disempurnakan dan disesuaikan. Dengan demikian, kegiatan chapter manual pun harus kita miliki dan harus dilakukan perubahan. Adapun poin-poin penyempurnaan dari amandemen terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini telah melalui proses pembahasan yang baik dan mendalam melalui panitia ad hoc yang ditunjuk melalui SK Presiden FGB MFI Indonesia nomor SKAS garis miring 188 garis miring 5 angka Romawi garis miring 2018. Kemudian draft tersebut dibahas dalam rapat kerja pengurus inti pada tanggal 14 dan 16 Agustus 2020 secara intensif. Untuk itu, dengan hormat, saya meminta National General Secretary FGB MFI Indonesia untuk membicarakannya secara detail. Sekali lagi, dari hati saya yang paling dalam, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua kerja keras, untuk semua komitmen yang telah diberikan selama 4 tahun ini, bersama-sama melayani di wadah yang kita cintai ini,
FGB MFI Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara terkasih yang kami kasih juga, para anggota aktif FGB MFI Indonesia, saatnya saya akan mencoba menjelaskan poin demi poin semua penyempurnaan daripada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang akan kita lakukan saat ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan poin-poin tentang perubahan anggaran dasar. Pertama, pada bab 1 pasal 1 tentang definisi, ada 3 ayat yang ditambahkan dan disisipkan, yaitu ayat nomor 5 berbunyi, Dewan Penasehat atau selanjutnya disebut Advisory Board adalah organ independen yang terdiri dari orang-orang yang berdedikasi tinggi dan atau dari kalangan pengurus sebelumnya yang sangat memahami visi dan misi perkumpulan dalam rangka memberikan nasihat, petunjuk, bimbingan, dan saran yang dipandang perlu dan baik bagi tercapainya tujuan perkumpulan. Kedua, ayat 19. Kegerakan orang muda yang selanjutnya disebut Young Movement adalah pengembangan pelayanan FGB MFI Indonesia bagi para pengusaha dan profesional muda yang akan dididik dalam kebenaran firman Tuhan dan dibentuk untuk menjadi penerus organisasi yang beranggotakan pria dan wanita. Yang ketiga, ayat 20. Ladies of the Fellowship, atau yang selanjutnya disebut LOF, adalah wadah yang beranggotakan kaum wanita untuk mendukung kegiatan para anggota aktif perkumpulan dan membantunya menjadi panutan dalam keluarga dan masyarakat. Ada 2 ayat yang disempurnakan dari isi definisi di bab 1 pasal 1 ini, yaitu ayat yang ke-25 tentang rapat khusus. Menjadi berbunyi, rapat khusus adalah rapat yang diadakan oleh National Board dengan badan pengawas dan Dewan Penasehat secara bersama-sama untuk menetapkan National Executive Vice President menjadi pelaksana tugas National President apabila National President mengundurkan diri atau berhalangan tetap atau diberhentikan dengan tidak hormat. Ayat yang ke-26 tentang rapat umum anggota nasional luar biasa berbunyi, rapat umum anggota nasional luar biasa adalah rapat umum anggota nasional luar biasa yang diadakan di luar waktu pelaksanaan National Conventions yang bertujuan untuk memutuskan dan menetapkan hal-hal sebagaimana terdapat dalam pasal 26 anggaran dasar ini. Poin yang kedua terdapat dalam bab 3 pasal 7 tentang asas perkumpulan yang disempurnakan menjadi FGB MFI Indonesia berasaskan pada 4 konsensus dasar nasional, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Poin yang ketiga terdapat pada bab 4 pasal 10 tentang visi perkumpulan disempurnakan menjadi visi FGB MFI Indonesia diperoleh dari serangkaian nubuatan yang diteguhkan melalui penglihatan dan dipertajam melalui terobosan pewahyuan, yaitu bagaimana Tuhan melalui orang-orang awam yang dipenuhi kuasa Roh Kudus membebaskan mereka yang terikat dan terbelenggu oleh dosa dan menghubungannya pada Tuhan. Poin berikutnya terdapat dalam bab 4 pasal 11 tentang misi perkumpulan diubah menjadi misi FGB MFI Indonesia, yaitu membebaskan, memperlengkapi, dan multiplikasi. Pada bab 6 pasal 16 ayat 1 diubah menjadi mengadakan pertemuan di rumah-rumah makan dan tempat-tempat umum lainnya yang dianggap layak dengan mengundang orang-orang seiman dan para simpatisan dan dapat menggunakan fasilitas daring. Poin perubahan berikutnya terdapat dalam bab 7 pasal 17 tentang sumber pendanaan dengan menghilangkan poin 3 yang berbunyi sumber dana berasal dari wakaf, kemudian menyempurnakan poin 6 menjadi perolehan lain dari penyantun yang diberikan penghargaan The Pillars dan lain-lain.
Dan kemudian menambahkan satu ayat yang berbunyi, sumber kekayaan harus tidak bertentangan dengan ART atau peraturan perundangan yang berlaku. Poin berikutnya adalah pada bab 8 pasal 21 ayat yang pertama disempurnakan menjadi anggota aktif, yaitu anggota FGP MFI Indonesia yang telah terdaftar dan diterima sebagai anggota dengan rekomendasi dari minimum seorang anggota aktif lainnya. Bab 9 pasal 23 ditambahkan satu organ, yaitu Dewan Penasehat. Bab 10 pasal 25 ayat 1 disempurnakan menjadi National Conventions adalah rapat anggota yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan dihadiri oleh seluruh pengurus dan anggota secara nasional. Bab 10 pasal 25 ayat yang kedua disempurnakan menjadi Regional Conventions adalah rapat anggota yang diselenggarakan setiap 1 tahun sekali, kecuali pada tahun diselenggarakannya National Conventions dan dihadiri oleh seluruh pengurus dan anggota regional yang bersangkutan. Bab 12 pasal 29 tentang tujuan Regional Conventions ditambahkan satu ayat yang berbunyi, mengambil keputusan-keputusan FGP MFI Indonesia secara sirkuler. Kemudian ditambahkan dan disisipkan satu bab berisi 6 pasal yang mengatur tentang Dewan Penasehat yang menjadi berbunyi bab 13 tentang Advisory Board, pasal 30 tentang Advisory Board berbunyi Advisory Board adalah organ independen yang terdiri dari orang-orang yang berdedikasi tinggi dari kalangan pengurus terdahulu dan atau yang sangat memahami visi dan misi perkumpulan dalam rangka memberikan nasihat, petunjuk, bimbingan, dan saran yang dipandang perlu dan baik bagi tercapainya tujuan perkumpulan. Pasal 31, keanggotaan Advisory Board. 1. Advisory Board terdiri dari minimal 3 orang dan harus berjumlah ganjil. 2. Salah seorang anggota Advisory Board yang terpilih diangkat menjadi ketua merangkap anggota yang dipilih dan diangkat dalam rapat Advisory Board perdana. 3. Anggota Advisory Board tidak boleh merangkap sebagai anggota Supervisory Board maupun sebagai anggota Badan Pengurus. Yang keempat, masa jabatan Advisory Board adalah 4 tahun sama dengan periode kepengurusan Badan Pengurus. Pasal 32, hak dan kewajiban Advisory Board. Hak dan kewajiban Advisory Board yaitu sebagai berikut. 1. Berhak mengikuti semua kegiatan yang dilakukan oleh perkumpulan. 2. Berhak mengikuti semua rapat yang dilakukan oleh badan pengurus. 3. Berkewajiban mengikuti secara penuh National Board Meeting, National Conventions, dan rapat umum anggota nasional luar biasa untuk menjalankan fungsi penasehat. Pasal 33 tentang fungsi Advisory Board. Advisory Board berfungsi untuk 1. Memberikan nasihat, petunjuk, bimbingan, dan saran kepada badan pengurus bersama-sama Supervisory Board yang dipandang perlu dan baik bagi tercapainya tujuan FGP MFI Indonesia. 2. Untuk melakukan fungsi tersebut dilakukan secara tertulis dan atau dalam pertemuan khusus untuk itu bersama-sama badan pengurus dan juga bersama-sama Supervisory Board. Pasal 34 tentang tata cara pemilihan dan penetapan Advisory Board. National Presiden mengangkat dan menetapkan anggota Advisory Board berdasarkan pertimbangan dan masukan dari badan pengurus. Pasal 35 tentang berakhirnya Advisory Board. Advisory Board dapat berhenti apabila 1. Meninggal dunia. 2. Mengundurkan diri. 3. Pemberhentian dengan hormat atau masa jabatan telah habis dan tidak terpilih kembali. Keempat, pemberhentian karena melanggar hukum di Indonesia dan atau melanggar ADART FGP MFI Indonesia. Perubahan yang berikutnya terdapat dalam bab ke-14, pasal 37 yang mengatur badan pengawas. Ditambahkan satu ayat yang berbunyi, berkewajiban mengikuti secara penuh National Board Meeting,
National Convention dan rapat umum anggota luar biasa untuk menjalankan fungsi pengawasan. Bab 16 pasal 46 tentang tugas dan kewajiban National Board ditambahkan satu ayat yang berbunyi, tugas dan kewajiban National Board diatur lebih rinci dalam anggaran rumah tangga pasal 16. Bab 16 pasal 46 ayat yang ketujuh disempurnakan menjadi, jika National President berhalangan, maka akan diwakilkan National Executive Vice President dan atau salah satu National Vice President. Bab 16 pasal 47 tentang berakhirnya National Board ditambahkan satu ayat yang berbunyi, pemberhentian karena tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban National Board yang diatur dalam anggaran dasar bab 16 pasal 46 dan anggaran rumah tangga pasal 16. Bab 17 pasal 48 tentang susunan Regional Board ditambahkan satu jabatan yang berbunyi, satu orang wakil eksekutif ketua regional atau yang selanjutnya disebut Regional Executive Vice President yang membantu Regional President dalam mengkoordinasikan Regional Department. Bab 17 pasal 49 ayat 2 disesuaikan dan menjadi, Regional Executive Vice President dan Regional Vice President dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh National President setelah mendengarkan masukan dari Regional President terpilih. Bab 17 pasal 52 tentang tugas dan kewajiban Regional Board ditambahkan satu ayat yang berbunyi, tugas dan kewajiban Regional Board diatur secara rinci dalam anggaran rumah tangga pasal 20. Bab 17 pasal 53 ayat yang kelima disempurnakan menjadi, Regional President dan Regional Secretary mewakili perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan untuk wilayah yang dipercayakannya dengan surat kuasa dari National President dan National General Secretary. Bab 17 pasal 54 tentang berakhirnya Regional Board ditambahkan satu ayat yang berbunyi, pemberhentian karena tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban Regional Board yang diatur dalam anggaran dasar bab 21 pasal 69 dan pasal 70 dan dalam anggaran rumah tangga pasal 20. Bab 18 pasal 56 ayat 1 tentang chapter presiden disempurnakan menjadi, chapter presiden dipilih oleh anggota aktif yang terdaftar dalam chapter yang bersangkutan dan diteguhkan oleh Regional Director berdasarkan surat keputusan dari Regional President. Bab 18 pasal 57 tentang berakhirnya chapter presiden disempurnakan menjadi, pemberhentian karena tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban chapter officers yang diatur dalam anggaran dasar bab 18 pasal 58 dan anggaran rumah tangga pasal 26. Bab 18 pasal 58 tentang tugas dan kewajiban chapter officer ditambah satu ayat yang berbunyi, tugas dan kewajiban chapter officer diatur lebih rinci dalam anggaran rumah tangga pasal 26. Bab 19 pasal 59 tentang frekuensi rapat badan pengawas disempurnakan menjadi, rapat badan pengawas diadakan sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya, pada bab 22 tentang rapat khusus dan rapat umum luar biasa disempurnakan dalam 3 pasal menjadi, bab 22 rapat khusus dan rapat umum luar biasa, pasal 73 rapat khusus. 1. Rapat khusus adalah rapat yang diadakan National Board dengan badan pengawas dan dewan penasihat secara bersama-sama untuk menetapkan National Executive Vice President menjadi pelaksana tugas National President apabila National President mengundurkan diri atau berhalang tetap atau diberhentikan dengan tidak hormat. Kedua, rapat khusus dipimpin secara kolegial oleh National General Secretary bersama-sama dengan National Treasurer dan salah satu National Vice President dengan agenda untuk menetapkan National Executive Vice President menjadi pelaksana tugas National President dan atau menetapkan untuk dilakukannya rapat umum anggota luar biasa apabila ternyata kekosongan jabatan National President di atas 1 tahun. 3. Pejabat pelaksana tugas National President bertugas maksimal selama 1 tahun, yaitu sampai dengan National Convention atau sampai dengan diadakan rapat umum anggota luar biasa untuk pemilihan National President definitif apabila terjadi kekosongan jabatan National President di atas 1 tahun. 4.
bahwa pejabat pelaksana tugas National President menjalankan fungsi National President, namun tidak boleh mengambil keputusan strategis dan tidak boleh melakukan perubahan pada susunan National Board. Pasal 74, Rapat Umum Anggota Luar Biasa. 1. Rapat Umum Anggota Nasional Luar Biasa adalah rapat umum anggota nasional luar biasa yang diadakan di luar waktu pelaksanaan National Convention yang bertujuan untuk memutuskan dan menetapkan hal-hal sebagaimana terdapat dalam pasal 26 Anggaran Dasar ini. Kedua, keputusan untuk dilakukan rapat umum nasional luar biasa ditetapkan oleh National Board dan Badan Pengawas secara bersama-sama atas usulan dari National Board dan atau Badan Pengawas, yaitu dengan alasan dan pertimbangan khusus maupun bukti yang cukup untuk itu. Ketiga, keputusan untuk dilakukan rapat umum anggota luar biasa dilakukan dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat, di mana apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan mekanisme suara terbanyak atau voting. Pasal 75, keabsahan dan mekanisme rapat umum anggota luar biasa. 1. Keabsahan rapat umum anggota luar biasa adalah sama sebagaimana diatur dalam pasal 27 Anggaran Dasar ini. Kedua, mekanisme pengambilan keputusan rapat umum anggota luar biasa adalah sama sebagaimana diatur dalam pasal 28 Anggaran Dasar ini. Ketiga, tata cara pelaksanaan rapat umum anggota luar biasa adalah sama sebagaimana diatur dalam pasal 10 dan pasal 11 Anggaran Rumah Tangga. Selanjutnya, ditambahkan satu bab yang mengatur tentang Young Movement, terdiri dari 4 pasal yang berbunyi. Bab 23, Young Movement, pasal 76 tentang Young Movement. Young Movement adalah pengembangan pelayanan FGP MFI Indonesia bagi para pengusaha dan profesional muda yang akan dididik dalam kebenaran firman Tuhan dan dibentuk menjadi penerus organisasi yang beranggotakan pria dan wanita. Pasal 77, tujuan dan fungsi pelayanan Young Movement. 1. Mendidik, melatih, dan membina para pengusaha dan profesional muda untuk dapat menguasai diri dalam segala hal, kuat, dan firman Tuhan diam di dalam dirinya agar dapat mengalahkan yang jahat. Kedua, mengadakan pelayanan penjangkauan generasi muda di kampus, kantor, dan marketplace. 3. Mempersiapkan para pengusaha dan profesional muda sebagai penerus pelayanan FGP MFI Indonesia. Pasal 78, pengaturan kegiatan Young Movement. 1. Young Movement dikoordinir oleh salah satu National Vice President. Kedua, kegiatan Young Movement harus selaras dengan kegerakan dan kegiatan dari FGP MFI Indonesia dan di bawah koordinasi dan supervisi dari pengurus perkumpulan yang terkait pada National Board dan atau Regional Board yang bersangkutan. Pasal 79, syarat, hak, dan kewajiban anggota Young Movement. 1. Keanggotaan Young Movement terbuka bagi kaum pria dan wanita yang sudah berkeluarga maupun single yang rindu mengalami kepenuhan Roh Kudus dan atau yang sudah lahir baru. Kedua, apabila calon anggota Young Movement belum menerima baptisan, pengurus dapat memberikan arahan dan bimbingan kepada calon anggota untuk menerima baptisan di suatu gereja yang menjadi pilihan calon anggota. Ketiga, setiap anggota Young Movement wajib mengisi formulir pendataan keanggotaan, di mana bagi pria maka keanggotaannya terdaftar sebagai member FGP MFI Indonesia yang disediakan kartu keanggotaan untuk itu. Sedangkan bagi wanita, keanggotaannya terdaftar sebagai anggota LOF yang disediakan kartu anggota untuk itu. Keempat, single chapter di bawah Young Movement adalah chapter yang beranggotakan pria dan wanita yang belum menikah. 5. Setiap anggota wajib membayar iuran tahunan anggota. Kemudian, ada pemindahan satu bab dari anggaran rumah tangga ke dalam anggaran dasar, yaitu yang mengatur tentang Ladies of the Fellowship. Sehingga muncullah bab baru, yaitu bab 24, Ladies of the Fellowship. Pasal 80 tentang Ladies of the Fellowship. Ladies of the Fellowship atau yang selanjutnya disebut LOF
adalah wadah yang beranggotakan kaum wanita untuk mendukung kegiatan para anggota aktif, perkumpulan, dan membantunya menjadi panutan dalam keluarga dan masyarakat. Pasal 81, tujuan dan fungsi LOF. 1. Melatih dan membina para anggota untuk menjadi istri yang tunduk kepada suami sebagaimana seharusnya dalam Tuhan, taat dan mengasihi suami sebagai kepala keluarga, dan setia mendukung kegiatan pelayanan dari suami agar suami dapat berkembang menjadi pria dan pemimpin yang sejati. Kedua, membagikan kesaksian sebagai istri dari seorang anggota yang dapat memotivasi kaum wanita lainnya untuk mendorong suami mereka masuk menjadi anggota FGP MFI Indonesia. Ketiga, membangun hubungan komunikasi yang baik antara istri dan suami guna menata fungsi dan peran yang sesuai dengan firman Tuhan. Pasal 82, pengaturan kegiatan LOF. 1. LOF dikoordinir oleh istri dari National President, Regional President, dan Chapter President sesuai dengan tingkatan. Kedua, jika istri dari National President, Regional President, dan Chapter President berhalangan, maka yang bersangkutan harus menunjuk istri dari pengurus lainnya. Ketiga, kegiatan LOF harus selaras dengan gerakan dan kegiatan dari perkumpulan dan di bawah koordinasi dan supervisi dari pengurus perkumpulan yang terkait. Keempat, materi teaching and training LOF dapat disusun oleh pengurus LOF, ditetapkan dan distandarisasikan oleh National President dalam National Board Meeting. Pasal 83, syarat, hak, dan kewajiban anggota LOF. 1. Keanggotaan terbuka bagi kaum wanita yang sudah lahir baru dan dipenuhi Roh Kudus atau yang rindu mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kedua, apabila calon anggota belum menerima baptisan, LOF dapat memberikan arahan dan bimbingan kepada calon anggota untuk menerima baptisan di suatu gereja yang menjadi pilihan calon anggota. Ketiga, istri atau janda dari para anggota aktif perkumpulan dapat secara langsung menjadi anggota LOF dan dapat menjadi pengurus LOF. 4. Wanita yang belum menikah dan atau tidak memiliki pasangan dan atau yang pasangannya belum menjadi anggota aktif perkumpulan dapat menjadi anggota LOF atas izin dari LOF Regional Chairwoman dan sepengetahuan dari Regional President. Kelima, LOF wajib keanggotaannya bergabung dan atau menyatu dengan chapter di mana suaminya menjadi anggota aktif, kecuali LOF yang belum menikah dan atau tidak memiliki pasangan dan atau yang pasangannya belum menjadi anggota aktif perkumpulan, maka dia dapat bergabung di salah satu chapter. Keenam, setiap anggota LOF wajib mengisi formulir pendataan keanggotaan LOF. Ketujuh, Regional Secretary wajib melaporkan dan mengirimkan formulir pendataan keanggotaan LOF ke kantor nasional untuk diterbitkan kartu anggota LOF. Dan 8, setiap anggota wajib membayar iuran anggota. Kemudian, yang terakhir adalah menyempurnakan bab ke-25 pasal 84 tentang penyusunan perubahan anggaran dasar menjadi bab 25 perubahan anggaran dasar pasal 84 penyusunan perubahan anggaran dasar. 1. Perubahan anggaran dasar dapat dilakukan dalam National Convention dan atau rapat umum anggota nasional luar biasa dan atau pada Regional Conventions sesuai dengan kebutuhan mendesak yang dibutuhkan FGP MFI untuk pengembangan dan kemajuan organisasi. Kedua, setiap perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disusun oleh tim penyusun perubahan yang dipilih dan diangkat dan diberhentikan oleh National President dalam National Board Meeting dan wajib berjumlah minimal 5 orang dan jika lebih dari 5 orang maka harus berjumlah ganjil. Saudara-saudara terkasih FGP MFI Indonesia dimanapun Anda berada, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan poin-poin perubahan dan penyempurnaan dari anggaran rumah tangga kita. Anggaran rumah tangga diubah atau disempurnakan pada bab ketiga pasal 8 tentang tata cara pemilihan Supervisory Board disempurnakan menjadi pasal 8 tata cara pemilihan Supervisory Board. 1. Calon anggota Supervisory Board direkomendasikan dan dibahas kelayakannya oleh Nominating Committee dalam rapat Nominating Committee. Kedua, Supervisory Board dipilih dan ditetapkan oleh National President dalam National Conventions sebelum proses pemilihan National President periode berikutnya.
Bab 3 pasal 9 ditambahkan satu pasal dengan bunyi penambahan antar waktu anggota Supervisory Board dapat diajukan oleh Supervisory Board dan atau National Board atas dasar pertimbangan kebutuhan organisasi yang disepakati dalam rapat umum anggota nasional luar biasa. Bab 4 pasal 10 ayat yang pertama tentang syarat National President diubah menjadi anggota aktif yang aktif sekurang-kurangnya selama 4 tahun secara berturut-turut atau anggota National Board sekurang-kurangnya selama 2 tahun. Bab keempat pasal 11 ditambahkan 2 ayat yang berbunyi bahwa hasil kerja dari Nominating Committee harus dilaporkan kepada badan pengurus melalui National President sebagai monitoring. Dan Nominating Committee bekerja didasarkan pada surat keputusan mekanisme yang selanjutnya disebut SK mekanisme yang dibuat dan ditandatangani oleh Nominating Committee bersama-sama badan pengurus yang disusun secara cermat dan benar yang mengatur teknis tahapan-tahapan penjaringan, verifikasi, sosialisasi, dan pengumuman terpilihnya anggota Supervisory Board dan National President. Kemudian ada satu pasal yang dihilangkan, yaitu pasal yang mengatur tentang pengisian kekosongan jabatan National President, karena pasal itu sudah terserap di anggaran dasar yang sebelumnya. Bab 4 pasal 12 ayat 1 diubah menjadi anggota aktif dan atau pertimbangan khusus dari National President berdasarkan masukan National Board dalam National Board Meeting. Bab 4 pasal 14 diubah secara keseluruhan menjadi pasal 14 tata cara penggantian dan penambahan National Board antar waktu. 1. National President harus melakukan proses penggantian antar waktu anggota National Board, yaitu jika posisi yang diatur dalam anggaran dasar bab 16 pasal 43 mengalami kekosongan atau mengundurkan diri sesuai anggaran dasar bab 16 pasal 47. Kedua, National President dapat melakukan penambahan antar waktu sesuai dengan kebutuhan organisasi yang disampaikan dalam National Board Meeting. Ketiga, proses penggantian dan penambahan antar waktu diatur dalam pasal 13 kecuali ayat 4 karena penggantian antar waktu cukup dicatat di kesekretariatan. Kemudian bab 4 pasal 16 ayat 1 diubah menjadi anggota aktif FGB MFI Indonesia. Bab 4 pasal 18 diubah secara keseluruhan menjadi bab 18 tata cara penggantian dan penambahan antar waktu Regional Board. 1. Regional President harus melakukan proses penggantian antar waktu jika ada posisi yang diatur dalam anggaran dasar bab 17 pasal 48 mengalami kekosongan atau mengundurkan diri sesuai anggaran dasar bab 17 pasal 53. Kedua, Regional President dapat melakukan penambahan antar waktu sesuai dengan kebutuhan organisasi yang disampaikan dalam Regional Board Meeting dan dilaporkan secara tertulis kepada National Board dalam National Board Meeting. Ketiga, proses penggantian dan penambahan antar waktu diatur dalam pasal ke-17. Kemudian bab 4 pasal 19 diubah secara keseluruhan menjadi pasal 19 tugas dan tanggung jawab Regional Board. 1. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan anggaran belanja tahunan regional untuk dilaporkan kepada National Board dalam National Board Meeting di setiap awal tahun. Kedua, menyusun laporan hasil kinerja, kegiatan, dan penggunaan anggaran belanja regional dalam National Board Meeting sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. Ketiga, menyelenggarakan dan mengikuti Regional Board Meeting minimal 14 hari sebelum National Board Meeting diadakan. 4. Menghadiri dan mengikuti Regional Board Meeting dan Regional Convention serta National Convention secara aktif. Kelima, membentuk dan meresmikan pembukaan chapter. 6. Memilih dan menetapkan dan memberhentikan Regional Director dan Field Representative. 7. Menetapkan dan memberhentikan chapter Presiden. Kemudian pada bab 4 pasal 20 ayat 1 diubah menjadi anggota aktif FGB MFI Indonesia. Bab 4 pasal 25 diubah secara keseluruhan menjadi pasal 25 tugas dan tanggung jawab chapter officer.
1. Menyelenggarakan dan mengikuti chapter meeting untuk memperkenalkan perkumpulan kepada calon anggota minimal 1 kali dalam 1 bulan. 2. Menyelenggarakan dan mengikuti member meeting untuk melengkapi dan melatih anggota minimal 2 kali dalam 1 bulan agar terjadi peningkatan kualitas kerohanian dan pemahaman anggota terhadap asas, iman, maksud, dan tujuan, serta kegiatan perkumpulan. Ketiga, menghadiri dan mengikuti Regional Conventions dan National Conventions. Keempat, bertanggung jawab atas seluruh jalannya kegiatan-kegiatan chapter. Selanjutnya, saudara-saudara terkasih FGBM MFI di seluruh Indonesia, ada beberapa pasal dan ayat yang disempurnakan secara tata bahasa dan kesesuaian pasal antara anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Secara lengkap, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga versi terbaru yang telah disempurnakan ini dapat Anda baca secara lengkap juga dalam lampiran berita acara yang akan dikirimkan setelah pre-convention ini. Demikian penyampaian perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada saat ini. Dan saya kembalikan kepada Ketua Rapat. Terima kasih. Terima kasih National General Secretary Bapak Robertus Budi Setiono yang telah memberikan kepada kita tentang amandemen perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga FGBM MFI Indonesia 2020 ini. Saudaraku, dimanapun Anda berada, para leaders FGBM MFI Indonesia, maksud dan tujuan daripada perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga semata-mata hanyalah untuk memberikan suatu kesempatan yang luar biasa bagi FGBM MFI Indonesia di masa-masa yang akan datang. Dan saya sangat percaya bahwa apa yang telah dilakukan melalui kerja keras tim ad hoc yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Jinhat Kawagam akan dapat diterima oleh setiap kita, chapter presiden, para pemimpin FGBM MFI, dengan hati lapang demi untuk masa depan kita bersama. Ada 2 hal penting yang harus saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang laporan pertanggungjawaban Nasional Presiden FGBM MFI Indonesia 2016-2020. Laporan pertanggungjawaban saya akan Anda baca secara tertulis, tetapi secara live akan saya sampaikan pada tanggal 31 Oktober 2020 di dalam National Convention FGBM MFI Indonesia. Yang kedua, untuk menyempurnakan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maka tim yang sama, tim ad hoc yang sama, akan melakukan perubahan chapter manual supaya dapat diselaraskan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, sehingga perkembangan FGBM MFI Indonesia ke depannya akan berjalan dengan sangat mulus. Sekali lagi, dari hati saya yang paling dalam, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan doa saya, kiranya perubahan amandemen anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah disampaikan oleh National General Secretary dapat diterima oleh kita semua, sehingga kelanjutan penyelenggaraan Virtual National Convention 2020 dapat terselenggara dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati kita semua untuk apa yang telah kita lakukan hari ini dan untuk hari-hari ke depannya. Tuhan Yesus memberkati. FGB Man! FGB Man! Be strong in the Lord!